Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Nasution. Di sini saya akan memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini teman-teman sudah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum, Kak. Nah, di sini kakak jelaskan ya bahwa konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik atau permasalahan individu maupun anggota kelompok tersebut dan membantu mereka memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dari konseling kelompok ini yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan sosialisasi, dan yang paling penting itu meningkatkan komunikasi antara anggota individu. Kemudian dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa tahap yang perlu kita lalui. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan inilah yang sedang kita jalani saat ini. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini adalah tahap transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Yang ketiga itu adalah tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini adalah di mana kita nanti akan membahas topik-topik atau masalah-masalah yang kita alami. Dan yang terakhir itu adalah tahap pengakhiran. Nah, tahap pengakhiran ini adalah tahap terakhir dari kegiatan konseling kelompok kita. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini juga teman-teman ada yang perlu kita patuhi. Yang pertama itu teman-teman ikut kegiatan ini karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Yang kedua, teman-teman juga dianjurkan untuk terbuka, jujur, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, ketiga itu teman-teman juga dianjurkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, yang keempat itu kegiatan ini juga dilakukan sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku. Dan yang terakhir itu atau yang kelima itu adalah semua masalah atau cerita yang kita sampaikan di sini jangan dibawa keluar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah pada kenal belum satu sama lain? Belum, Kak. Nah, di sini kita kenalan dulu ya, sebutkan nama dan warna kesukaannya. Nah, dimulai dari kakak ini dulu. Nama saya Lia, suka warna coklat. Nama dia Lia, dia suka warna coklat. Dia suka warna hitam. Nama saya Lia, dia suka warna coklat. Nama dia Anida, suka warna hitam. Nama dia suka warna biru. Nama dia Anida, suka warna coklat. Nama dia Lia, suka warna coklat. Nama dia Anida, suka warna hitam. Nama dia Sumi, suka warna biru. Nama dia Satu, suka warna pink. Oke teman-teman, nah kita tadi kan sudah melakukan perkenalan dan permainan nih supaya kita itu lebih akrab dan terbuka satu sama lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap peralihan. Nah, di sini kakak ingatkan kembali bahwa konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan individu atau anggota kelompok dan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kakak mau nanya, apakah teman-teman sudah siap masuk ke tahap berikutnya? Siap, Kak. Nah, apakah teman-teman nyaman dengan tempat duduknya? Siap, Kak. Nah, baiklah. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas masalah-masalah atau topik-topik pribadi dari teman-teman. Nah, contohnya itu seperti kesulitan belajar, terus kurang fokus saat belajar, kurang percaya diri. Nah, itu bisalah kita diskusikan di sini nanti. Nah, siapa nih yang pertama ingin mengemukakan masalahnya? Mulai dari Kak Sofi dulu. Tidak bisa membagi waktu kepada Kak Sofi. Pada Kak Afida. Saya
Dari semua masalah teman-teman yang alami ini, kira-kira masalah siapa nih yang paling urgent atau yang paling penting kita bahas di pertemuan ini? Masalah Kak Sofi, Kak. Masalah Sophia. Bisa dong kepada Kak Sofi ceritain masalahnya gimana, biar teman-teman juga tahu masalahnya gimana. Dari masalah Sophie ini kan, bahwa dapat kita simpulkan, nah dia ini nggak bisa bagi waktu dia kan. Nah terus dia juga sibuk dengan keponakan dia, terus tugas dia. Nah itu bagaimana sih pendapat teman-teman tentang masalah yang dialami dia? Nah dimulai dari Laifiatul dulu. Menurut saya, Sofi ini harus sebelumnya menjadwalkan dia jadi hari bagaimana, atau membuat schedule, atau menulis bagaimana kegiatan aku besok, dan sekian aku harus mengurus adik-adik ini, dan sekian aku harus sekolah. Masalah adik-adik semua harus selesai sebelum jam 8 mau berangkat kuliah. Terima kasih kepada Kak Lia, kepada Apida, saya persilakan. Menurut saya, si Sofi ini bisa lah komunikasi gitu, nggak tahu ada anggota keluarga yang bisa bantu saya. Soalnya dia juga kuliah gitu kan, terus juga jaga ponaan banyak gitu kan, ponaan juga kayak tugas-tugas sama dia. Jadi menurut saya ya ada berkomunikasi sama anggota keluarga yang lain untuk saling bantu gitu, jangan kuliahnya aja gitu. Terima kasih kepada Kak Apida, kepada Kak Sunyati, saya persilakan. Terima kasih kepada Sunyati, kepada Kak Sofi, saya persilakan. Jadi cukup sudah ke saya pendapat dari teman-teman, tapi kalau soal mengatur jadwal atau membuat schedule, gimana buat schedule anak-anak gitu kan? Sedangkan kadang kita masuk tiba-tiba kan jam 7, berapa tiba-tiba nggak tiba-tiba ada waktu hari. Jadi cukup harus ya. Terima kasih kepada Sofi. Nah dapat kita simpulkan bahwa masalah yang dialami Sofi ini cukup serius ya. Maksudnya dia juga harus mengapakan keponaannya. Terus kan kalau anak-anak yang dikatakan Sofi juga benar, tidak bisa diatur jadwalnya. Kadang mau makan, kadang mau ini, kadang mau itu. Nah kita juga perlulah untuk orang tua yang ada di rumah juga peka terhadap keadaan Sofi. Jangan cuma mengandalkan Sofi aja. Kan ada misalnya adik dia, mama dia, abang dia. Di sini saya melihat teman-teman terlalu tegang nih. Kita melakukan permainan dulu ya untuk mencairkan suasana. Nah, kepada teman-teman harap berdiri dulu. Nah, yang mana permainannya itu botak, batu, bati. Nah, jika saya sebut botak, kalian pegang kepala. Jika saya sebut batu, kalian pegang mulut. Nah, jika saya sebut bati, kalian megang perut. Oke? Oke, Kita mulai ya. Botak, batu, bati, botak. Oke. lagi dong Kak. Oh iya, lebih cepat lagi. Botak, batu, bati, botak, batu, bati, botak, batu, bati.
batik, botak, batu. Batu, batik, botak. Batik kota. Oke. Baik teman-teman, di sini kakak ingatkan kembali bahwa semua masalah atau cerita yang kakak sampaikan di sini atau yang kita ceritakan di sini tidak boleh ya disebarluaskan kepada orang lain. Kemudian tidak terasa ya teman-teman, waktu kita sudah hampir habis. Nah, kegiatan konseling kelompok ini juga akan kita akhiri. Nah, sebelum kakak akhiri, di sini kakak meminta satu orang perwakilan untuk menyampaikan kesannya terhadap kegiatan kita ini. Nah, siapa nih yang suka rela menyampaikan kesannya? Nah, kepada Apida saya persilakan. Pesan saya dan teman-teman semuanya dengan kayak Kak ini juga tentunya baguslah semuanya. Terima kasih kepada Kak Apida telah menyampaikan kesannya. Selanjutnya kakak meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan BMB3-nya terhadap kegiatan kita ini. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu BMB3? Belum, Kak. Nah, BMB3 itu adalah berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, siapa nih yang pertama ingin menyampaikan BMB3-nya? Nah, kepada Kak Lia, saya persilakan dari sini. BMB saya kan dari berpikir ya saya pikir cuma salah satunya sangat berat ya. Apalagi kita kan masih mahasiswa terus mengurus ponakan gitu kan. Terus saya merasa seperti ini juga harus bisa lebih memanage waktu juga karena kan ini juga sulit bagi dia ya kan. Terus ketika saya mungkin di dekat sana itu saya akan bisa membantu dia seperti itu. Mengingatkan untuk tapi ada jadwal loh kayak gini, jangan lupa ya setelah tugas dulu gitu. Memang terus bertindak, saya akan bertindak ketika saya jadi satu saya akan lebih memiliki waktu seperti itu, akan bertanggung jawab untuk lebih bisa saya akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri apabila terjadi bagi saya. Terima kasih kepada Kak Lia. Selanjutnya kepada Apida, saya persilahkan. Saya berpikir bahwa banyak kurang bagi ya sulit seperti itu tidak hanya Shopee aja. Saya pun jadi di rumah, tapi salahnya saya nggak punya keponakan, tapi berat si Shopee gitu kan. Saya nggak punya keponakan aja udah capek kali gitu kan, apalagi Shopee yang udah mengurangi keponakan. Terus saya juga merasa kalau apa yang dialami Shopee itu saya juga alami, tapi teladan tidak Shopee sepertinya gitu kan. Saya bersikap ya udah ya dilakukan aja gitu, mau tenang lagi. Pasti juga Shopee pasti kayak gitu kan, tenang lagi gitu kan. Terus kalau bertindak ya udah saya juga harus melakukan itu dengan gimana ya, yang merasakan itu tapi ya mana yang paling penting itu dikerjakan dulu lah. Setelah itu saya bertanggung jawab apapun yang saya lakukan itu tidak mengganggu perkuliahan saya. Baik, terima kasih kepada Kak Apida. Selanjutnya kepada Kak Umi, saya persilahkan. Saya kemudian untuk pembagian itu harus dilakukan dengan baik supaya juga kita tidak ada tabrakan antara jadwal ini. Kemudian saya merasa pastikan kepada Shopee karena dia sulit untuk memberikan waktunya kepada keponakan. Kemudian saya bersikap
untuk melanjutkan apa yang saya bilang agar saya bisa membagi waktu. Baik, terima kasih kepada Kak Umi, kepada Kak Sofi, saya persilakan. Saya berpikir ya teman-teman bisa selalu memberikan saya masukan kepada saya untuk kehidupan harian. Terus saya merasa tenang kepada teman-teman, saya merasa lega bisa berbicara dan berdiskusi bareng-bareng bersama teman-teman. Terus saya bersikap bersikap lebih baik ke depannya. Saya bertindak untuk lebih bisa mengatur waktu saya dalam kehidupan saya dan tugas kuliah saya. Saya menjawab tes seperti ini. Baik, terima kasih kepada Kak Sofi. Nah, agar kegiatan kita ini berlanjut dan bermanfaat, kira-kira permasalahan siapa lah yang bisa kita bahas di pertemuan berikutnya agar teman-teman itu lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Nah, kepada Kak Lia, saya persilakan. Bisa permasalahan Kak Umi atau Kak Ida tentang sepakat. Baik, terima kasih kepada Kak Lia telah menyampaikan sarannya. Nah, selanjutnya di sini saya meminta kepada teman-teman agar menyampaikan pesannya terhadap kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, kepada Kak Lia, saya persilakan. Pesan dari saya, semoga semua permasalahan ini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Baik, terima kasih kepada Kak Lia. Selanjutnya kepada Kak Apida, saya persilahkan. Semoga saya kita bahas pada hari ini bermanfaat ya bagi Sofi, nggak bagi Sofi yang tadi tidak kita bahas. Jadi terus semoga selanjutnya kita lebih bersemangat ya teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Kak Apida. Selanjutnya kepada Kak Sumiati, saya persilahkan. Dari saya semoga Sofi bisa berbagi Terima kasih kepada Kak Sumiati telah menyampaikan pesannya. Dan selanjutnya kepada Kak Sofia, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Sofi. Di sini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman karena telah terbuka berpartisipasi dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang bisa kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kakak tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.